Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kontrak belajar mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, khususnya di AIK 3, dan juga akan menjelaskan tentang Project Based Learning AIK 3. Namun sebelum masuk ke itu, saya akan memaparkan tentang kontrak belajar Al-Islam dan Kemuhammadiyahan 3. Mengenai kontrak belajar, ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan oleh setiap mahasiswa, yakni yang pertama, mahasiswa wajib hadir 10 menit sebelum jam perkuliahan. Kemudian yang kedua, setiap mahasiswa diwajibkan untuk membawa Al-Quran, karena sebelum memulai materi, setiap pertemuan diharuskan membaca Al-Quran secara bersama selama 5-10 menit, dibaca mulai dari juz 1, kemudian juz 2 dan seterusnya. Untuk LKM atau lembar kerja mahasiswa dibagikan dan dikerjakan 1 minggu sebelum pertemuan dimulai, kemudian dikumpulkan 1 hari sebelum jadwal tatap muka. Untuk pengerjaan lembar kerja mahasiswa secara berkelompok dan didiskusikan bersama saat perkuliahan dengan kelompok lain yang dibimbing oleh dosen. Kemudian untuk kelompoknya terdiri dari 5-6 orang, sama halnya dengan kelompok PJBL atau Project Based Learning yang sudah dibagi oleh dosen pengampunya masing-masing. Jadi teman-teman nanti untuk pembagian kelompoknya itu sama halnya dengan pembagian kelompok PJBL. Jadi LKM itu dikerjakan sesuai kelompoknya tersebut, terdiri dari 5-6 orang yang dibagi langsung oleh dosen terkait. Nah, untuk penilaian selama 1 semester, maka untuk pengerjaan LKM ada nilainya 25%, kemudian untuk ujian tengah semesternya 15%, ujian akhir semesternya 15%, kemudian untuk pengerjaan project based learningnya bernilai 45%. Jadi ketika di total keseluruhan akan ketemu sebanyak 100%, begitu ya. Nah, ini untuk yang kontrak belajar yang harus dilakukan setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Kemudian untuk project based learning atau PJBL AIK 3, petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya, yakni bahwasanya model dari project based learning AIK 3 ini merupakan kegiatan pembelajaran yang berdasarkan aktivitas nyata mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan komunitas, sasaran proyek, hingga upaya penyelesaian masalah di masyarakat sesuai nilai-nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Nah, di PJBL AIK 3 ini terdapat 3 proyek yang harus teman-teman pilih salah satunya, yakni ada amal usaha Muhammadiyah, kemudian ada gerakan sosial Muhammadiyah, dan juga model gerakan ekonomi Muhammadiyah. Nah, ketiganya ini tidak harus dikerjakan semua, teman-teman bisa pilih salah satu yang nanti dikonsultasikan ke dosen pembimbingnya masing-masing. Nah, adapun untuk timeline Project Based Learning AIK 3 ini, jadi di pertemuan pertama atau pertemuan awal, teman-teman bisa minta surat pengantar kepada LPAIK UM Surabaya yang nanti kaitannya dalam isinya ada sasaran, nama kelompok, dan jenis dari project based learning yang diambil. Nah, untuk timelinenya sebagai berikut. Nah, untuk PJBL yang memilih di amal usaha Muhammadiyah, maka akan dilaksanakan di pertemuan pertama sampai pertemuan keempat dan dipresentasikan di pertemuan kelima. Kemudian, bagi yang memilih di PJBL Gerakan Sosial Muhammadiyah, maka pertemuannya dilakukan dari pertemuan ke-6 sampai pertemuan ke-7, dan di pertemuan ke-8 harus dipresentasikan.
Begitu juga yang PJBL Gerakan Ekonomi. Jadi untuk PJBL Gerakan Ekonomi itu dilaksanakan dari pertemuan ke-8 sampai pertemuan ke-10. Nanti untuk pertemuan ke-11 yakni presentasi dari hasil yang telah dilakukan, baik itu luarannya berupa artikel ataupun luarannya berupa video. Kemudian ini untuk amal usaha Muhammadiyah, ketika teman-teman memilih opsi yang pertama, maka opsi tempat proyeknya bisa di SD Muhammadiyah, kemudian di SMP Muhammadiyah, SMA Muhammadiyah, Universitas Muhammadiyah, Muhammadiyah Senior Care, Rumah Sakit Muhammadiyah, atau amal usaha lainnya sesuai kesepakatan yang setiap mahasiswa berkunjung ke beragam amal usaha yang berbeda. Jadi usahakan ketika teman-teman memilih amal usaha Muhammadiyah yang ada di kota Surabaya, diusahakan tidak sama antar kelompok satu dan kelompok yang lainnya, karena ini berkaitan dengan surat pengantar ataupun surat yang akan kalian ajukan ke tempat PJBL yang kalian pilih begitu. Kemudian di sini ada keterangan pertemuan kelima. Pertemuan kelima ini artinya di pertemuan kelima teman-teman harus mempresentasikan hasil atau luaran dari yang telah teman-teman lakukan selama project based learning di amal usaha Muhammadiyah. Kemudian yang kedua, contoh aktivitas project di amal usaha Muhammadiyah, ya ini bisa dengan memberikan pengajaran di kelas, kemudian bisa dengan membantu administrasi, kemudian terlibat dalam aktivitas pelayanan umum, terlibat dalam aktivitas keagamaan, misalnya mempersiapkan kajian, mengajar TPQ, konseling keluarga di masjid, dan lain sebagainya yang kaitannya dengan aktivitas keagamaan yang ada di tempat tersebut. Kemudian terlibat dalam aktivitas branding atau promosi lembaga, bagaimana teman-teman bisa memasarkan atau mempromosikan dari tempat PJBL yang teman-teman laksanakan. Kemudian aktivitas lain yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan lembaga. Nah, ini salah satu contoh aktivitas proyek amal usaha Muhammadiyah yang bisa teman-teman lakukan ketika melakukan project based learning. Untuk selanjutnya, jenis yang kedua, yakni ketika teman-teman memilih gerakan sosial Muhammadiyah, ini bisa menggunakan opsi tempat diantaranya yakni Panti Asuhan Muhammadiyah yang ada di kota Surabaya. Salah satunya ada di Tambak Sari, kemudian Panti Asuhan Pakis, kemudian yang di Semampir, Rungkut, Kenjeran, Baratajaya, Kebonsari, Karangpilang, Tandes, dan lain sebagainya. Atau opsi tempat sosial lainnya yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Teman-teman bisa ngambil salah satu untuk teman-teman melakukan project based learning. Dan sesuai yang saya sampaikan di awal, bahwasanya gerakan sosial Muhammadiyah ini bisa dilakukan di pertemuan kelima sampai pertemuan ketujuh. Dan nanti luarannya atau hasilnya dipresentasikan di pertemuan ke-8. Untuk contoh aktivitasnya di proyek gerakan sosial ini, salah satunya ya ini memberikan pengajaran atau bimbel di panti asuhan, kemudian juga membantu administrasi yang ada di panti asuhan yang teman-teman pilih, kemudian terlibat dalam aktivitas pelayanan umum, kemudian juga terlibat dalam aktivitas pembinaan adik-adik panti asuhan atau orang-orang yang ada di dalam panti asuhan tersebut. Kemudian terlibat aktif dalam aktivitas misalkan seperti penggalangan dana, kemudian hal-hal lain yang kaitannya dengan sosial, kemudian terlibat dalam aktivitas branding atau promosi lembaga panti asuhan tersebut, kemudian terlibat aktif dalam pelatihan dan pendampingan peningkatan skill, misal membuat sesuatu hal kaitannya dengan makanan, kemudian dengan hal-hal lain yang kaitannya dengan sosial, dan aktivitas lain yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan suatu lembaga. Nah, adapun yang jenis PJBL AIK 3 yang ketiga, yakni model gerakan ekonomi Muhammadiyah, yang contoh sasarannya bisa di berbagai tempat, yakni diantaranya bisa di Suryamat UM Surabaya, kemudian Daya Matahari Utama, punyanya PWM Jatim, kemudian ada Baitul Tamwil Muhammadiyah Babat, ada SPBU di Bojonegoro, Taman Rekreasi Sengkaling, Hotel Kapal UMM,
dan lain sebagainya. Jadi di model gerakan ekonomi ini teman-teman boleh memilih beberapa tempat yang kaitannya itu berafiliasi dengan Muhammadiyah, yang kaitannya terjun di amal usaha ekonomi Muhammadiyah. Nah, untuk model gerakan ekonomi Muhammadiyah ini bisa dilakukan di pertemuan ke-8 sampai ke pertemuan 10, yang nanti hasil atau luaran yang telah diberikan oleh dosen pembimbingnya masing-masing, teman-teman dipresentasikan di pertemuan ke-11. Adapun contoh aktivitasnya bisa dengan membantu administrasi, kemudian terlibat dalam aktivitas peningkatan pelayanan konsumen, terlibat dalam aktivitas branding atau promosi lembaga, kemudian terlibat aktif dalam pelatihan dan pendampingan peningkatan etos kerja, terlibat dalam aktivitas peningkatan manajemen lembaga, dan aktivitas lain yang melibatkan mahasiswa dalam kegiatan lembaga terkait. Nah, ketiga jenis tersebut, baik itu amal usaha, kemudian gerakan sosial, ataupun gerakan ekonomi Muhammadiyah, ini tidak harus dilakukan ketiga-tiganya. Teman-teman boleh memilih salah satu di antara ketiganya dalam satu kelompok tersebut. Nah, untuk petunjuk pelaksanaan project based learning ini, yang pertama yakni di lembar kerja mahasiswa, proyek ini diberikan surat pertemuan pertama AIK. Pertemuan pertama AIK ini berisi terkait penjelasan lembar kegiatan mahasiswa atau lembar kerja mahasiswa, kemudian penilaian, pembagian kelompok proyek, dan petunjuk pengerjaan proyek. Kemudian yang kedua, setelah itu dosen membagi kelompok dibantu oleh PJMK, yang mana dalam satu kelompok ini terdiri minimal 5 sampai 6 orang. Setelah terbentuk kelompok, mahasiswa hanya diperbolehkan mendapatkan satu proyek. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya dipilih salah satu saja untuk sasarannya, mau yang di amal usaha Muhammadiyah, gerakan sosial, atau gerakan ekonomi Muhammadiyah. Kemudian, setiap proyek dibahas dan didiskusikan saat pertemuan sesuai tema materi. Jadi kalau misalkan di amal usaha Muhammadiyah dipresentasikan di pertemuan ke-5, kalau misalkan gerakan sosial itu di pertemuan ke-8, dan pertemuan yang gerakan ekonomi itu dilaksanakan di pertemuan ke-12, ke-11, mohon maaf. Kemudian untuk durasi melakukan proyek ini minimalnya 20 jam, yang nanti 20 jam ini bisa dilaksanakan tidak dalam satu waktu, akan tetapi bisa dilaksanakan dalam jangka waktu berkala, begitu ya teman-teman ya. Artinya sesuai waktu atau timeline yang sudah ditentukan. Untuk waktu pengerjaan proyek ini dilaksanakan dari awal pertemuan sampai topik proyek tersebut dilaksanakan. Kemudian untuk surat pengantar kepada sasaran proyeknya bisa dilakukan di awal dengan menghubungi dari admin LPAIK UM Surabaya. Nah, untuk petunjuk pelaksanaan proyek selanjutnya, yakni contoh dari cara pembagian kelompok dalam satu kelas. Misalkan dalam suatu kelompok atau dalam satu kelas itu ada jumlah mahasiswanya 35 orang, jadi 35 mahasiswa dibagi 6 ini sama dengan 5, berarti ada 8 kelompok. Jadi 5 kelompok itu jika dikalikan 6 sehingga ketemu 30. Maka 5 mahasiswa sisanya menjadi satu kelompok. Jadi total ada 6 kelompok dalam satu kelas yang berjumlah 35 mahasiswa. Nah, untuk output dari pelaksanaan Project Based Learning AIK 3 ini, ada output dari proyeknya, yakni dosen memilihkan salah satu jenis luaran antara artikel dan video, yang setiap kelompok mendapatkan satu luaran. Jadi untuk luarannya ini dilakukan per kelompok, bukan individu ya. Jadi ada dua jenis, yang pertama ada tulisan atau artikel, yang kedua yakni video. Dipilih salah satu. Nanti yang membagikan adalah dosennya masing-masing. Nah, adapun untuk tulisan atau artikel populer, ini
berjumlah sekitar 750 kata dengan sistematika penulisan. Yang pertama, hasil observasi tempat proyek teman-teman. Kemudian yang kedua, keterlibatan di tempat proyek atau aktivitas apa saja yang dilakukan ketika teman-teman melakukan proyek PJBL di sasarannya masing-masing. Yang kemudian yang ketiga, refleksi apa yang diharapkan dan ingin dilakukan setelah terlibat dalam kegiatan proyek tersebut. Jadi tidak harus berbentuk seperti jurnal, tetapi lebih menggambarkan bagaimana dari hasil observasinya, kemudian bagaimana teman-teman terlibat di dalam proyek tersebut di tempat yang kalian pilih, kemudian bagaimana refleksi dan apa yang sekiranya harus dilakukan setelah teman-teman melakukan kegiatan proyek tersebut. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, yakni luaran berupa video. Yang mana kriterianya adalah video ini nanti diupload di YouTube masing-masing. Cukup satu orang saja dalam perwakilan kelompok. Kemudian video tersebut harus menampilkan kegiatan selama proyek dengan memperlihatkan mahasiswa yang bersangkutan. Nah, misal dalam satu kelompok ini ada 5, maka kelima mahasiswa ini harus tampil di video tersebut. Disertai monolog suara dan teks dalam video. Jadi biar videonya jelas dan juga kegiatannya jelas apa saja yang teman-teman lakukan, maka disertakan monolog suara dan juga teks dalam video tersebut dengan durasi video minimal 5 menit dan maksimalnya 15 menit dengan hashtag LPAIK, hashtag UM Surabaya, dan hashtag nama dosen AIK-nya, dan hashtag project AIK UM Surabaya yang nanti diupload di salah satu anggota kelompok. Jadi tidak semua anggota ngupload video tersebut. Kemudian yang kedua, kriteria videonya yakni mahasiswa melakukan presentasi di kelas maksimal 10 sampai 15 menit per kelompok menyesuaikan jumlah kelompoknya. Jadi mahasiswa itu melakukan presentasi di kelas selama 10 sampai 15 menit per kelompok menyesuaikan jumlah kelompok yang ada begitu ya di antara proyek atau jenis yang sudah dipilih kayak gitu. Nah, untuk proyek pelaksanaan petunjuk pelaksanaan proyek khusus IK3 ini mahasiswa tidak mendapatkan proyek sesuai tema saat perkuliahan, tetap harus mengerjakan LKM berdasarkan studi pustaka. Jadi ketika teman-teman tidak memilih tema yang dipilih sesuai perkuliahan, teman-teman harus mengerjakan LKM berdasarkan studi pustaka begitu ya. Jadi untuk penilaiannya, waktu durasi dosen minimal 20 jam, 40% penilaiannya. Kemudian untuk luaran artikel atau videonya itu 25%. Kemudian presentasinya itu 35%. Jadi ketika di total menjadi 100%. Nah, setelah ada kelompok yang presentasi proyek, mahasiswa yang tidak terlibat di lembaga tempat proyek tersebut harus menyampaikan yang pertama pengalaman baru apa yang didapat, yang kedua komentar dan saran dari proyek tersebut. Nah, ini untuk nomor admin LPAIK, teman-teman silakan nanti PJMK dari masing-masing mata kuliah di masing-masing kelas untuk menghubungi admin LPAIK UM Surabaya untuk dimasukkan ke grup agar mempermudah koordinasinya dengan LPAIK begitu. Nomornya ada 0857 5547 9373. Nah, itu mungkin dari proyek AIK 3 yang dapat saya sampaikan. Kemudian setelah ini saya akan menjelaskan mengenai tata cara eh, pengisian dari surat yang akan dilakukan
Nah, berikut untuk pengisian suratnya, yakni pertama teman-teman bisa masuk ke link yang telah disediakan, kemudian bisa mengisi nama-nama anggota kelompoknya, harus nama lengkap karena ini untuk mempermudah isi suratnya. Kemudian silakan diisi email salah satu dari kelompok tersebut, atau biasa bisa dengan diisi oleh ketua kelompoknya. Kemudian mencantumkan nomor telepon salah satunya dari ketua kelompoknya, mengisi nama fakultas, kemudian dari program studi mana, kemudian dipilih AIK-nya AIK 1 atau AIK 3, kemudian diisi semesternya, semester berapa sekarang, dan ditulis juga dosen pengampunya, serta sasaran tempat pelaksanaan project based learning. Jadi untuk sasaran tempat pelaksanaan project based learning ini harus jelas ya, karena beberapa kali teman-teman dari evaluasi sebelumnya, sasaran atau tempat pelaksanaan project ini yang seringkali salah begitu atau kurang lengkap. Jadi jangan hanya ngisi sekolah dasar Muhammadiyah misalkan seperti itu. Tapi harus jelas ya, misalkan sekolah dasar Muhammadiyah 8 Kota Surabaya, atau misalkan SMA Muhammadiyah 10 Kota Surabaya, misalkan seperti itu, atau Panti Asuhan Muhammadiyah Semampir Kota Surabaya. Jadi teman-teman harus lengkap dan harus jelas dalam mengisi sasaran tempat kayak gitu. Karena kalau misalkan tidak lengkap, nanti dari kami dari tim LPIK tidak bisa membuatkan surat dan sesuai tujuan yang teman-teman pilih begitu. Nah, ini untuk catat cara pengisian. Setelah itu, setelah diisi nama-nama secara lengkap, kemudian email, nomor telepon, fakultas, program studi, kemudian juga mata kuliah, semester, dosen mengampu, serta sasarannya. Kemudian teman-teman bisa klik kirim, yang nanti akan kita buatkan surat. Dan ketika surat itu sudah selesai, kita akan upload itu di Google Drive yang telah disediakan oleh LPIK. Teman-teman tinggal mengunggah sendiri dan bisa memberikan ke tempat atau ke sasaran yang teman-teman pilih dalam pengerjaan proyek AIK 1 maupun AIK 3 ini. Nah, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan teman-teman. Silakan nanti teman-teman bisa koordinasi dengan dosen mengampunya masing-masing, terutama PJMK-nya. PJMK nanti silakan menghubungi nomor admin LPAIK dan koordinasi dengan dosen pengampu terkait untuk membagi kelompok di awal dan untuk mengisi sasaran yang telah dipilih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.